Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh kembali beribadah pada sore hari ini. Karena itu mari satukan hati kita untuk kita bersama-sama memulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh anugerah demi anugerah terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kami masih boleh ada, semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu sore hari ini bersama-sama dimanapun kami berada, kami mau mengangkat hati dan suara kami untuk meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang tinggi kepada Tuhan sebab Engkau layak menerimanya. Kiranya hati-Mu disukakan dan berkenan dengan pujian dan sembah kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau bertahta atas pujian dan sembah kami, maka sesuatu yang besar dan ajaib terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan pujian kita, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Gloria bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes
katakan bersama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Oh, sorak-sorai bagi namanya di tempat maha tinggi. Setiap kita serukan, Gloria. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sang damai, Engkau penuntun hidup kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sang damai penuntun
Engkau layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Bahkan dalam setiap tantangan hidup yang kami alami, kami melihat Engkau layak diagungkan. Dan ketika kami mengagungkan nama-Mu, maka kuasa-Mu dari tempat maha tinggi bekerja di tengah-tengah kami. Agungkan nama Tuhan lebih lagi hai umat-Nya. Sebab Dia layak dipuja dan ditinggikan. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Oh Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Oh Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, yes, kebenaran yang memerintah. Haleluya. Bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi serukan Yesus Tuhan. Kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Agung namanya. Haleluya. Engkau mulia Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau dan belajar di kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, singkapkan setiap kebenaran untuk kami semua Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan pengertian kami membuat kami makin maju, makin berkembang, dan makin bertumbuh menjadi umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir, urapi baik hamba-Mu maupun kami jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah atau dimanapun kami sedang mengikuti bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita masih melanjutkan seri surat Yudas.
Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan 10 hukum otoritas. Doa dan harapan saya setiap kita semakin punya pengertian. Dan pengertian itu menjadi dasar untuk kita bertindak, berlaku, dan hidup dengan benar. Sehingga hidup kita dalam setiap aspek, baik berkaitan dengan pernikahan, keluarga, pekerjaan, gereja, bahkan juga bangsa, negara, kita mengerti hak, kewajiban, dan apa yang perlu kita lakukan. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang memperkenan hati Tuhan. Dan sore ini, saudara-saudara, kalau kita belajar kitab Yudas, kita menemukan sebuah peristiwa atau tulisan yang saya merasa tergerak untuk kita mengerti kebenarannya. Maka PA sore ini saya berjudul Mikael bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ada kebenaran yang luar biasa yang kita akan bisa mengerti. Kenapa mayat Musa, jenazah Musa itu diperebutkan, diributkan, dibuat pertengkaran antara Mikael adalah panglima atau kepala malaikat dan iblis tentunya. Kenapa iblis harus merebut mayat Musa? Padahal yang namanya mayat secara umum kan kita mengerti sebagai yang tidak ada gunanya lagi. Nah, kita akan belajar sore ini. Kiranya kita dapat pengertian yang baru atau kita diingatkan sehingga setiap kita bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, dikatakan tetapi penghulu malaikat, ini adalah pimpinan atau kepala malaikat Mikael dikatakan berselisih, bertengkar dengan iblis berkaitan dengan mayat Musa. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan mengenai mayat Musa bertengkar. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya menjadi lebih jelas. Bisa dibacakan? Mikael sendiri yang mengepalai malaikat-malaikat tidak pernah berbuat seperti itu pada waktu ia bertengkar dengan iblis dalam perselisihan tentang siapa yang akan mendapat mayat Musa. Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata penghinaan. Mikael hanya berkata, Tuhan akan membentak engkau. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita mengerti bahwa pertengkaran atau mayat Musa ini bukan hanya diributkan, tapi dibuat rebutan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Berarti mayat Musa ini adalah, ya boleh dikatakan hal yang sangat berharga. Karena kalau tidak mana mungkin yang pertama Mikael, kepala malaikat, mempertahankannya. Lalu juga di sisi yang lain, kenapa perlu repot iblis memperebutkan mayat, sekali lagi mayat Musa ini. Nah, kita akan lihat supaya kita mendapat kebenaran yang Tuhan tolong. Bapak Ibu, dari pembacaan kita coba mengerti bahwa ada dua pribadi yang penting dalam kaitan dengan perebutan mayat Musa. Sebelum kita nanti belajar secara khusus apa makna daripada mayat Musa ini. Kita tadi baca dikatakan ada penghulu malaikat yang namanya Mikael. Kemudian ada iblis. Siapa mereka? Pada kesempatan ini saya tergerak untuk kita coba mengerti lebih dalam lagi tentang malaikat dan juga iblis supaya kita juga mengerti kenapa mayat Musa itu diperebutkan mereka dan begitu penting. Yang pertama kita belajar tentang malaikat. Siapa malaikat itu? Bapak Ibu sudah
Memang kalau kita belajar berkaitan dengan malaikat, ada pengajaran yang bersifat tradisi. Kalau disebut tradisi artinya pengajaran itu tidak dibangun berdasarkan Alkitab, tapi berdasarkan sumber-sumber lain. Meskipun sumber-sumber itu bisa dipertanggungjawabkan, namun tidak masuk ke kanon atau Alkitab yang kita miliki. Nah, dalam agama Yahudi, juga Katolik, Anglikan, terutama mereka memiliki doktrin yang berbeda dalam kaitannya dengan malaikat karena tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat saudara-saudara, menurut tradisi itu malaikat dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini disebut hierarki pertama yang paling tinggi, lalu kelompok kedua ini yang tengah, kelompok 3 itu adalah hierarki yang paling bawah. Nah, kelompok yang pertama, hierarki yang paling tinggi itu terdiri dari yang pertama adalah serafim, lalu kedua kerubim, yang ketiga adalah disebut tron atau tahta-tahta. Sedangkan dalam kelompok tengah itu ada 3 juga yang disebut dengan dominion atau penguasa, lalu virtur juga, kemudian powers atau kuasa-kuasa. Lalu kelompok yang ketiga menurut tradisi itu adalah para pemerintah atau principalities, kemudian archangel termasuk tadi adalah Michael atau Mikael dan juga malaikat-malaikat yang lain. Nah, ini adalah pengajaran yang perlu juga kita tahu bahwa ternyata dalam kaitannya dengan malaikat ada begitu jelas kelompok, struktur, pembagian tugas, otoritas yang satu dengan yang lain berbeda. Karena kita tahu seperti hanya dengan kerajaan dunia atau pemerintah, perlu ada struktur, tata, aturan kerja, siapa yang melakukan ini. Demikian hanya dengan pemerintahan surga, dalam hal ini ada para malaikat. Namun saya tidak akan mendalami lebih jauh berkaitan dengan tradisi. Saya ingin kita sama-sama akan belajar bagaimana Alkitab mengajarkan tentang malaikat. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita menemukan Bapak Ibu bahwa ternyata ada pola dan cara kerja yang jelas berkaitan dengan malaikat. Kita perlu tahu kenapa Bapak Ibu, karena malaikat itu real dan ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita memahami, mengerti tentang malaikat, kita tentunya menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Karena kita tidak sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan dunia sekarang yang diekspos demikian rupa, itu justru sebaliknya. Roh-roh setan, roh-roh jahat, itu begitu kuat mengelilingi hidup kita. Sehingga seolah-olah kita begitu sadar hadirat roh jahat atau roh setan. Tapi kita kurang sadar dengan hadirat malaikat yang sebenarnya juga jelas. Nah, kita akan lihat, kalau kita pelajari dalam Alkitab, saya menemukan Bapak Ibu bahwa ada 2 kelompok, paling tidak saya bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah malaikat-malaikat yang melayani Tuhan di surga. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, saya menemukan paling tidak ada 2 malaikat atau jenis malaikat yang melayani Allah di surga. Yang pertama adalah kerubim dan yang kedua adalah serafim. Ini saudara-saudara, gambarnya kerubim itu lebih jelas kalau ada dalam peti perjanjian yang di atasnya ini. Lalu yang disebut dengan serafim ini, malaikat dengan 6 sayap yang kita temukan di dalam Yesaya pasal 6. Apa tugas mereka masing-masing dalam kaitan dengan surga dan Tuhan? Yang pertama kerubim. Kalau kita baca dalam Yeskiel pasal 10 ayat 18, 19 dan 21. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub.
Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Masing-masing mempunyai 4 muka dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Saudara, kalau kita pelajari kerubim, jenis malaikat yang pertama, itu punya tugas paling tidak 3 dalam kaitan dengan Tuhan dan surga. Yang pertama, saudara-saudara, kerubim ini adalah penjaga surga. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 16. Di mana kita menemukan surga itu dijaga oleh kerubim. Jadi ternyata bukan hanya di dunia dalam wilayah-wilayah yang disebut penting, strategis, itu ada penjaga-penjaga khusus. Misalnya seperti istana, tentu ada penjaga yang disebut dengan kalau Indonesia Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Mereka kelompok prajurit yang dipilih istimewa. Surga juga ada penjaganya. Itu adalah kerubim. Kemudian yang kedua, kerubim tugasnya adalah menjaga Taman Eden. Kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam Kejadian 3 ayat 24, kita menemukan waktu Adam dan Hawa setelah berdosa, mereka diusir. Mereka tidak boleh kembali ke Taman Eden. Dan dijaga oleh siapa? Yaitu kerubim. Lalu juga yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 18, kemudian Mazmur 80, Mazmur 99 ayat 1, 2 Samuel 4 ayat 4, di mana apa? Kerubim ini adalah pembawa tahta Allah. Maka dari itu tidak heran kenapa tabut perjanjian, atasnya itu ada kerubim. Karena ini merupakan simbol atau tanda di mana Allah hadir. Karena di mana kerubim itu hadir, Allah hadir. Tahtanya itu dibawa. Seperti kendaraannya Tuhan itu adalah para kerubim. Nah ini, jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kemudian kalau kita baca yang kedua, kelompok malaikat yang melayani Tuhan di surga adalah serafim. Serafim. Kita baca di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sudah lihat serafim yang disebut memiliki 6 sayap, yang 2 menutup muka, yang 2 menutup kaki, kemudian yang 2 untuk terbang sana kemari. Dan tugas mereka apa? Dikatakan memuji dan menyembah Tuhan. Kita belajar di sini saudara-saudara, serafim tugas utamanya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Maka dari itu kenapa Bapak Ibu ibadah yang benar itu harus juga disertai dengan pujian penyembahan. Karena di surga para malaikat, para serafim, mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan waktu mereka menyanyi atau memuji, menyembah Tuhan, yang mereka lakukan apa? Sayapnya ditutup untuk bagian kepala, yang satu pasang ditutup bagian kaki. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa pada waktu serafim menyembah Tuhan, itu dengan sikap hormat dan kerendahan. Nah ini juga perlu ada. Kita sebagai jemaat, kalau para malaikat saja mereka selalu menyembah, memuji Tuhan dengan sikap hormat
dengan kerendahan hati, kita juga. Maka kenapa ibadah perlu kita terus jaga? Di mana di dalam ibadah yang benar, kita bukan hanya dengar firman. Kadang-kadang jemaat itu kan berkata, wah yang penting kan kalau namanya ibadah itu apa? Khotbah. Makanya ada datangnya pas mau khotbah, baru datang. Ini yang penting. Tidak kalau kita belajar. Ternyata di dalam surga justru hal yang utama itu adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, maka mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita berbakti atau ke gereja, jangan hanya berpikir, saya mau dengar khotbah, datang telat tidak apa-apa, coba usahakan. Malaikat serafim mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat, dikatakan sampai mukanya ditutupi untuk menunjukkan mereka begitu betul-betul rendah hati untuk menyampaikan pujian penyembahan. Kita jemaat juga perlu, kalau kita memuji Tuhan, siapa Tuhan bagi kita? Siapa Allah bagi kita Bapak Ibu? Allah kita adalah Raja di atas segala Raja. Allah kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita perlu memiliki sikap yang benar pada waktu kita mulai menyembah Dia. Dengan rasa hormat, dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita baca tadi dalam Yesaya 6, para serafim mendeklarasikan dalam pujian penyembahan mereka, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa ini diulang sampai 3 kali? Tentu ini hal yang paling penting kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan. Maka waktu Yesaya mendengar itu, melihat itu, dia berteriak, wah, siapa? Aku tidak layak, aku orang berdosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita juga terus diingatkan supaya setiap kita pada waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadiratnya yang kudus. Kudus, kudus. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ini bagian pertama dari pekerjaan malaikat yang berkaitan dengan surga dan Tuhan secara langsung. Kemudian malaikat juga memiliki tugas melayani Allah di bumi, khususnya berkaitan dengan orang percaya, bangsa Israel, dan juga tugas-tugas yang lain. Kata malaikat sendiri dalam bahasa Ibrani-nya adalah malachim, yang dalam bahasa Greka disebut angelos, yang berarti utusan. Jadi para malaikat ini diutus untuk melakukan tugas khusus dari Tuhan dalam kaitan dengan umat manusia. Nah, tadi kita juga baca bahwa malaikat itu punya struktur. Bukan hanya semua malaikat biasa, tapi ada kepala. Nah, kata penghulu malaikat yang tadi kita baca dalam Yudas 1 ayat 9, itu dari kata archangelos dalam bahasa Greka. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut raf malek, yang berarti malaikat kepala. Nah, kata archangelos itu dari kata archen, yang berarti menjadi yang pertama dalam pangkat atau kekuasaan. Makanya disebut kepala pemimpin para malaikat. Jadi malaikat itu punya struktur Michael atau Mikael bersama dengan malaikat yang lain. Nah kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita menemukan ada kepala malaikat yang disebut Mikael. Dalam perjanjian lama khususnya dalam kitab Daniel kita menemukan ada banyak bagian di mana Mikael atau Michael ini berperan. Lalu juga dalam kaitan dengan perjanjian baru pun kalau kita baca paling tidak ada 3 kali dijelaskan tentang penghulu malaikat Mikael ini. Yang pertama dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, kemudian Yudas 1 ayat 9, kemudian Wahyu 12 ayat 7. Juga ada malaikat lain yang istimewa yaitu Gabriel. Di mana Gabriel kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 19 dan 26, tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan
baik kepada Zakaria berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga Maria. Kita lihat saudara-saudara, jadi Tuhan itu tidak pernah diam dalam kaitan dengan bumi dan manusia serta orang percaya. Tuhan masih bekerja, Allah masih berperan secara langsung dalam kehidupan kita, terutama berkaitan atau dengan para malaikatnya, Maka dari itu di bumi, malaikat Tuhan itu kalau dalam kaitan dengan orang percaya adalah melayani orang beriman. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi malaikat itu punya tugas istimewa untuk apa? Melayani orang-orang yang akan mendapat keselamatan. Siapa? Kita, Bapak Ibu. Gereja. Wah, saya harap kita menjadi mengerti ini. Sehingga jujur aja Bapak Ibu, kenapa banyak kali kita dikuasai oleh yang namanya rasa takut. Karena kita menganggap kita tidak pernah dilayani oleh malaikat ini. Salah satu contoh kalau kita baca waktu Rasul Petrus di penjara. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 11 dikatakan, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Waktu itu Petrus di penjara, sudah divonis mati seperti halnya dengan rekannya Yakobus yang lebih dulu pancung, dibunuh. Petrus juga sudah berpikir, wah sudah gak ada harapan, saya sudah akan mati. Tapi karena kedaulatan dan anugerah Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya. Sehingga walaupun waktu itu dalam kondisi terikat, terbelenggu, penjara, digembok semuanya. Tapi Petrus bisa keluar bersama dengan malaikat dan akhirnya mengalami pengalaman supranatural. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, malaikat masih hadir bersama dengan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas Tuhan. Juga malaikat itu bukan hanya melayani dalam pengertian berkaitan keselamatan secara umum. Tapi malaikat kalau kita baca dalam Alkitab, mereka menjaga dan melindungi kita. Dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, malaikat Tuhan berkeliling dikatakan berkemah. Kalau kita baca tentang kisah bagaimana Elisa dan bujangnya, waktu itu begitu takut karena sedang dikepung oleh para prajurit musuh. Bujang ini takut, tapi Elisa tenang. Kenapa? Karena dia tahu malaikatnya Tuhan berkeliling. Sehingga waktu itu Elisa berkata, minta pada Tuhan, bukakan bujangku ini. Akhirnya bujang bisa melihat dan wah, ternyata malaikat Tuhan mengelilingi. Juga dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Menjaga engkau di segala jalan. Maka mari Bapak Ibu, kalau kita sedang berpergian, jangan lupa kita berdoa juga minta biar Tuhan mengirimkan para malaikatnya melindungi. Karena di jalan pun kita kadang-kadang harus menghadapi berbagai macam hal yang namanya kecelakaan lah atau apalah. Tapi kalau malaikat Tuhan menyertai, bahkan juga Tuhan itu melindungi anak yang masih kecil pun dengan malaikatnya. Kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 10 dikatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ya,
kita perlu mengerti ini. Dan yakin dengan pengertian ini. Bahwa ada hadirat malaikat itu ada bersama dengan kita. Saya mempunyai seorang teman hamba Tuhan yang pelayanannya itu di bidang pelepasan. Dia memiliki keistimewaan seperti secara umum disebut indigo. Dia bisa melihat hal-hal yang sifatnya dunia roh. Dan beberapa waktu pelayanan hamba Tuhan ini di bidang ini. Dia dipanggil ke sana kemari untuk melayani pelepasan. Dia bisa melihat, dia bercerita. Saya tahu modelnya genderuwo kayak apa, kuntilanak kayak apa. Dia tahu, dia bisa melihat. Bahkan di tempat-tempat tertentu, misalnya kenapa kadang-kadang di satu tempat dia bilang sering terjadi kecelakaan. Karena ada roh-roh jahat di sana yang terkonsentrasi. Bahkan dia bilang kepada saya, dia pernah waktu melewati sebuah jalan tol, dan di jalan itu memang sering terjadi kecelakaan. Dia bisa melihat ada roh-roh yang seperti membawa kayak semacam kipas gitu yang panjang, ngipasi. Makanya orang-orang kalau lewat di situ menjadi ngantuk dan akhirnya kecelakaan. Itu real sekali dia bilang. Nah, satu waktu dia bilang kepada saya jujur aja, walaupun saya bisa melihat hal-hal yang sifatnya alam roh, saya belum pernah melihat malaikat. Sehingga satu kali dia bilang, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan melihat malaikat-Mu. Dan betul dia bilang, satu waktu dia sedang beribadah di gereja, Tuhan bukakan mata rohaninya. Sehingga dia bilang, saya melihat malaikat. Dan ternyata malaikat Tuhan itu waktu jemaat menyanyi, memuji Tuhan. Dia ada di mimbar juga ikut menyanyi, menyembah, menari, memuji Tuhan bersama dengan jemaat. Dan teman saya ini bilang, malaikat itu tingginya seperti satu plafon ini, di atas plafon itu. Jadi tinggi sekali, besar-besar. Lalu dia juga mendapat kesempatan malaikat itu mengiringi dia sampai rumah. Di rumah pun dia ketemu juga malaikat yang tinggi juga sampai mentok dengan plafon rumahnya. Besar, tinggi. Sehingga dia bilang, saya sekarang tambah yakin malaikat Tuhan itu ada dan betul melayani. Saya sendiri memang belum pernah Bapak Ibu melihat secara langsung. Tapi paling tidak 2 kali ada jemaat bilang, dia bilang satu kali pas saya sedang melayani mendoakan, waktu itu saya tumpang tangan, saya berjalan ke sana kemari. Lalu ada jemaat bilang, Pak tadi Bapak kok berdua saya lihat. Enggak, saya sendiri. Enggak, saya lihat berdua. Berarti yang satu adalah malaikatnya Bapak. Satu kali juga pas saya sedang memimpin doa malam, pulangnya saya diberitahu oleh seorang jemaat, dia bilang, Pak tadi saya lihat malaikat Bapak tinggi besar mendampingi Bapak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu percaya. Karena apa? Karena malaikat Tuhan itu nyata, menyertai, mendampingi kita. Kita perlu mengerti ini saudara-saudara. Dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab, juga di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 dan 9 dikatakan, Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. juga di dalam kitab Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, meskipun malaikat adalah pribadi yang mulia,
pribadi yang bersifat surgawi. Karena mereka mendapat kesempatan untuk ada di dalam area surga bersama dengan Allah. Karena mereka adalah pribadi atau makhluk yang sempurna, tidak ada dosa. Kecuali mereka berdosa dan menjadi iblis dan setan. Meskipun mereka begitu istimewa, tapi mereka tetap menjaga sikap hidupnya ini. Nah, ini yang perlu kita contoh. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus akui kadang-kadang kita manusia. Pada waktu misalnya kita mulai meningkat, mulai dipakai Tuhan, mulai diberkati, mulai banyak kesuksesan. Biasanya apa? Kita mulai sombong, lalu apa? Kita pengen dipuji, dipuja, dimuliakan. Padahal sebenarnya kemuliaan itu adalah milik daripada Tuhan. Nah, waktu Yohanes setelah mendapat penglihatan yang luar biasa, dia ingin menyembah malaikat. Sebenarnya secara pribadi, malaikat seperti kita juga manusia yang suka apa? Suka dipuji juga, suka disembah. Buktinya Lucifer dan kawan-kawan mereka berontak. Kenapa? Gara-gara juga Lucifer ini pengen kan sama dengan Allah. Disembah juga. Sebenarnya pasti ada di dalam kehendak bebas para malaikat ini. Waktu Yohanes mau menyembah, tapi malaikat berkata, jangan. Aku dengan kamu sama. Aku adalah hamba Allah. Sembahlah Allah. Kita perlu menjaga ini, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang mulai mendapat kemuliaan-kemuliaan yang berupa jabatan lebih tinggi, kekayaan lebih banyak, kuasa yang lebih besar, kemudian mungkin lebih dipakai Tuhan. Kita perlu jaga bahwa kita tetap adalah hamba-hamba Tuhan. Tugas kita adalah menyembah Tuhan. Yang kita muliakan hanya satu, Tuhan. Ini sikap yang dimiliki oleh malaikat yang benar. Mereka tidak mau disembah, di perjanjian lama pun juga tidak pernah mau mereka. Kalau mereka betul-betul hanya malaikat Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu juga jaga. Dan kita perlu tahu juga bahwa malaikat itu bukan robot. Nah ini. Kalau robot artinya apa? Sudah terprogram, disuruh sana, gerak sana. Malaikat itu sama dengan kita, sama dengan Tuhan apa? Punya kehendak bebas. Sehingga mereka bisa milih. Maka inilah yang menyebabkan kenapa Lucifer waktu sudah dalam kondisi mulia, hampir sempurna seperti Allah, tinggal bersama dengan Allah. Waduh, karena kehendak bebasnya dia pengen, waduh kok enak ya seperti Allah. Malaikat-malaikat juga bisa melanggar karena kehendak bebas mereka. Ini terjadi kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 6 dikatakan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, Yudas juga menjelaskan ada malaikat-malaikat yang tidak taat. Jadi malaikat itu bukan robot pesuruh yang di sana dia berangkat, ke sini berangkat, sudah programnya. Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau andai kata ada malaikat yang membangkang dan itu ternyata ada, bukan, bahkan kalau kita baca bukan hanya Lucifer, dia bisa mempengaruhi sampai dikatakan sepertiga dari para malaikat itu ikut. Wah, saudara bayangkan. Nah inilah sebabnya kenapa, karena malaikat itu bukan robot, dia punya kehendak bebas. Dan dalam kehendak bebas dia memilih untuk tidak taat. Akhirnya mereka menjadi yang namanya iblis, setan-setan itu. Setan atau iblis itu tadinya adalah para malaikat Tuhan juga. Tapi karena mereka tidak taat, mereka mengambil jalannya,
mereka menjadi iblis dan setan dan roh-roh jahat. Saudara, kata setan atau iblis itu diterjemahkan dari kata Ibrani setan, lalu dalam bahasa Yunani disebut satanas atau daemon. Sedangkan roh jahat itu dari kata pneuma akarton, akatarton atau pneuma poneron. Alkitab mengajarkan kepribadian khusus dari iblis, bahwa dia adalah ilah zaman ini, kemudian pengubah dari semua kuasa kegelapan dan dosa, juga ditetapkan untuk suatu hukuman yang kekal dalam lautan api. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab mengenai setan-setan, Alkitab mengajarkan bahwa mereka adalah kaki tangan iblis. Jadi iblis juga punya pasukan. Seperti hanya dengan Michael atau Mikael punya pasukan malaikat, iblis juga punya pasukan yang kuat sekali. Nah, di bawah kepemimpinan iblis, mereka dapat memiliki atau mengendalikan hidup orang kafir dan mempengaruhi orang percaya. Maka kenapa dunia kita menjadi kacau? Kenapa dunia kita dari waktu ke waktu selalu bukannya semakin baik, semakin buruk dalam kaitannya dengan moral, kejahatan, dosa. Karena iblis dan roh-roh jahat itu, mereka begitu kuat bekerja untuk mempengaruhi, bahkan kalau perlu menghancurkan orang-orang percaya. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, asal usul iblis dan Satan, tadi saya katakan, sebenarnya iblis itu pada awalnya adalah malaikat yang diciptakan Allah dengan posisi yang bahkan paling terhormat. Terutama dalam diri Lucifer, dia memiliki intelektual, kecantikan, talenta, dan kuasa yang melebihi malaikat yang lain. Itu kita bisa baca dalam Yeskiel 28 tentang nubuatan Raja Tirus yang jelas bukan seorang manusia biasa, di mana dia punya kekuasaan yang luar biasa, pribadi yang sempurna. Juga dikatakan dalam Yeskiel 28, tinggal di taman Allah yang penuh dengan kemuliaan. Lalu dia juga berada di gunung yang kudus, juga berjalan naik turun di tengah-tengah batu yang bercahaya. Dia juga memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal sebelum dia jatuh. Luar biasa. Tapi sekali lagi karena kehendak bebasnya, dia berontak, dia melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum dia jatuh. Saudara, meskipun tapi sekalipun posisinya paling terhormat, keberadaannya paling indah, tapi tetap yang namanya setan, iblis itu adalah ciptaan yang pasti jauh lebih rendah dari Allah yang menciptakan. Salah satu cirinya apa? Salah satu cirinya adalah memiliki keterbatasan. Meskipun iblis itu punya kemahatauan, tapi kemahatauannya itu terbatas. Tidak seperti Tuhan, seperti Allah yang maha tidak terbatas dalam kekuasaan, pengetahuan. Kalau iblis itu tidak maha kuasa, tidak maha tahu, dan juga tidak ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Nah, saudara-saudara, ini namun meskipun demikian, dunia terutama saat ini sejak dunia jatuh dalam dosa, sangat dipengaruhi oleh yang namanya iblis dan setan. Nah, maka sekarang kita akan masuk bagian seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa mayat Musa itu direbut atau diperebutkan oleh Mikael dan iblis? Sejauh sepenting apakah sebenarnya yang namanya mayat Musa ini kok sampai diperebutkan? Nah, kita akan belajar apa Alkitab mengajarkan tentang mayat, ya, mayat dan salah satunya juga mayat Musa. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara lihat, manusia sebelum jatuh dalam dosa,
itu diciptakan dalam kondisi yang mulia. Kemuliaan manusia itu bukan hanya roh dan jiwanya, tubuhnya juga tubuh yang mulia, tubuh yang tidak berdosa. Meskipun bahannya memang disebutkan dari debu tanah. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi manusia Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa adalah manusia yang mulia, manusia yang sempurna, termasuk tubuhnya juga. Tapi seperti hanya dengan malaikat tadi, manusia juga punya kehendak bebas. Digoda oleh iblis, akhirnya Hawa, Adam melanggar otoritas Tuhan, makan buah yang dilarang, sehingga sejak itu ada perubahan hidup. Yang tadinya tubuh, jiwa, dan roh manusia itu adalah pribadi yang mulia, sempurna, tapi karena dosa akhirnya menjadi rusak. Dan salah satunya adalah tubuh manusia. Maka dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. ya dikatakan sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah manusia, tubuh manusia. Jadi sebenarnya mayat atau jenazah itu ya sudah, kalau mati, manusia itu mati, ya sudah menjadi hal yang tidak lagi berharga. Makanya dikatakan engkau kembali kepada debu karena engkau adalah debu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. ya karena dosa, karena semua orang berbuat dosa, dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya manusia itu manusia yang mulia. Dan salah satunya adalah tubuh ini juga. Tubuhnya adalah tubuh mulia, tubuh sempurna. Tapi karena dosa, kalau kita baca dalam yang literal dikatakan bukan kehilangan tapi come short of the joy of the glory of God. Artinya terjadi kemerosotan, penurunan yang sangat terhadap kemuliaan itu. Salah satunya apa? Tubuh ini. Tubuhnya yang tadinya sempurna, mulia, tapi karena dosa akhirnya tubuh ini menjadi fana. Makanya saudara-saudara, dosa telah membuat roh manusia itu mati dalam pengertian putus hubungan dengan Allah. Lalu tubuhnya itu menjadi fana. Menjadi tidak berharga sebenarnya. Karena tadi dikatakan engkau dari debu dan kembali kepada debu. Tapi kalau kita belajar Alkitab, Allah sesuai dengan kehendaknya masih bisa memakai tubuh yang fana, termasuk dalam kaitannya ini adalah mayat. Sekali lagi, meskipun tubuh ini karena dosa sudah menjadi fana dan akhirnya rusak, tapi meskipun tubuh yang fana, yang rusak, yang mati ini, itu Tuhan masih pakai sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ini yang perlu kita tahu, kita temukan. Coba kita lihat misalnya dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara lihat, mayat Elisa, meskipun Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan, tapi kalau sudah jadi mayat, dikubur. Artinya apa? Sudah
Tidak ada gunanya kan sepertinya, tapi pada satu kesempatan, pada waktu ada mayat, tidak tahu gimana waktu itu kejar-kejar gerombolan, mereka lemparkan begitu aja. Gak sengaja kena dikatakan tulang-tulangnya Elisa. Apa yang terjadi? Meskipun cuma tulang-tulang Elisa, mayatnya Elisa, ternyata ada kuasa. Sehingga dikatakan mereka hidup atau orang itu hidup kembali. Juga kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 4 tentang Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya, kita lihat Lazarus waktu itu sudah mati 4 hari. Ya, secara ilmu kedokteran tentunya sudah rusak ya, jaringan tubuh dari Lazarus ini. Tapi Tuhan bilang waktu sebelum pergi dan berangkat bersama murid-murid, dia bilang waktu dilapori Lazarus sakit dan memang akhirnya mati. Dia bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian, artinya walaupun mati nanti bisa hidup lagi. Kenapa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mayat Lazarus dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu mengerti dalam hidup ini kebenaran yang dikatakan di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, maka dari itu, jangan saudara berpikir, yang penting kan selama hidup, nah setelah mati bagaimana? Kalau Tuhan berkehendak, mati pun, di dalam mati pun Tuhan masih bisa menyatakan kuasa dan kemuliaannya berkaitan dengan kematian. Maka dari itu juga saudara-saudara, kita kalau meninggal misalnya Bapak Ibu, jangan berpesan, nanti saya dibakar aja ya. Karena kematian atau mayat atau kuburan itu juga menggambarkan, menjadi simbol. Kalau kita baca dalam Yesaya 26 ayat 16, ayat 19 dikatakan, Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Lalu juga dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Sehingga Alkitab mengajarkan bahwa tubuh itu menjadi tanda, mayat itu menjadi tanda. Apa? Bahwa satu kali tubuh ini akan dirubah ke dalam tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sehingga kenapa orang Kristen itu tradisinya adalah kubur bukan dibakar. Karena waktu kita dikubur atau menguburkan mayat, itu kita punya satu keyakinan pengharapan. Seperti dikatakan dalam ayat ini, katakan orang-orang yang dikubur di dalam tanah akan bangkit. Juga dalam 1 Korintus 15 dikatakan ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tapi itu seperti benih, nanti satu kali akan berubah dalam kebangkitan, memiliki tubuh kemuliaan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang kalau kita tadi sudah belajar pada dasarnya mayat itu dalam secara umum memang sudah menjadi bagian yang tidak berguna. Walaupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu Tuhan bisa pakai. Sekarang kenapa mayat Musa itu mau direbut oleh iblis? Bapak Ibu, jawabnya adalah karena mayat Musa ini adalah mayat yang penting.
Apa? Kalau kita baca dalam Bilangan 34 ayat 5 dan 6 dikatakan, Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. ya waktu Musa mati dikatakan Tuhan yang menguburkan. Lalu dikatakan tidak ada orang yang tahu kuburnya. Dan ini memperkuat dengan Yudas 1 ayat 9 bahwa ternyata mayat itu diperebutkan. Ayat 1 Yudas 1 ayat 9 dikatakan, Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dan dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. nah saudara, kita lihat kenapa iblis ingin merebut mayat Musa. Saya menemukan paling tidak ada dua kebenaran yang kita bisa belajar malam hari ini. Yang pertama, iblis ingin menghalangi rencana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan baik untuk bangsa Israel maupun untuk bangsa-bangsa. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 2 dan 3 dikatakan, Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. sudah lihat waktu Tuhan Yesus mempersiapkan atau dipersiapkan untuk dimuliakan melalui kematian di salib. Sebelumnya ada satu kesempatan dia ketemu dengan Elia dan Musa. Kalau kita baca dalam Matius 17. Sebuah peristiwa yang penting kenapa? Untuk menyiapkan misi keselamatan. Tugas Musa dan Elia ternyata belum selesai. Kita tahu Elia waktu itu memang tidak mati. Dia terangkat naik kereta ke surga. Musa memang disebut mati, tapi kita percaya karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dihidupkan dengan caranya. Lalu kenapa mereka berdua, para saleh Tuhan itu masih harus bekerja? Karena misi keselamatan itu menyangkut atau berkaitan juga dengan mereka. Mereka ikut dalam kaitan dengan proyek keselamatan ilahi, terutama untuk bangsa Israel, Bapak Ibu. Juga kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 6 dikatakan, Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1265 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. pada masa tribulasi waktu bangsa Israel di kesempatan untuk mengalami pertobatan dan keselamatan, Tuhan mengirimkan dua saksi. Ciri-cirinya kenapa kita percaya itu adalah Musa dan Elia. Karena ayatnya mengatakan mereka mempunyai kuasa menutup langit. Siapa yang bisa menutup langit? Dalam Alkitab, Elia. Elia juga sudah dinubuatkan dia akan kembali. Lalu siapa yang bisa mempunyai kuasa merubah air menjadi darah? Lalu memukul bumi dengan bermacam-macam malapetaka. Musa. Dan memang bagi bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi, tokoh istimewa mereka itu paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah Musa, pemimpin. Lalu juga Elia, nabi yang sangat berkuasa. Kemudian juga Raja Daud, selain tentunya nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga tidak heran Tuhan perlu kirim mereka. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ternyata
Kenapa mayat Musa itu masih penting dan dijaga untuk tidak direbut iblis? Karena Musa dan Elia itu masih punya peran dalam kaitan dengan rencana keselamatan. Di dalam Alkitab kita menemukan paling tidak 2 kali, terutama berkaitan dengan bangsa Israel. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, Musa dan Elia diutus Bapa untuk bertemu dengan Tuhan, untuk meneguhkan, menguatkan. Kemudian juga dalam masa tribulasi nanti, waktu bangsa Israel mengalami sengsara, di mana Musa dan Elia 2 saksi itu diutus supaya menjadi saksi. Sehingga mereka dikuatkan karena Tuhan berjanji bangsa Israel akan mengalami keselamatan sebagai bangsa. Ini yang pertama. Kenapa iblis merebut atau akan merebut mayat Musa? Karena menghalangi rencana keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa mayat Musa itu perlu direbut? Karena supaya menjerumuskan kepada penyembahan yang salah. Saudara perhatikan, jika kuburan dan mayat Musa itu bisa ditemukan bangsa Israel, saudara bisa mengerti, pasti kuburannya akan dikeramatkan. Kenapa? Musa ini tokoh. Waduh, kalau kita baca waktu Musa mati, mereka berduka cita bukan sehari 2 hari, tapi berhari-hari mereka. Karena Musa bagi mereka adalah satu pemimpin yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau kuburannya ada, pasti akan apa? Dikeramatkan, disembah jadi berhala. Nah, ini kan pasti akan merusak bangsa Israel. Iblis tahu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 14, Tuhan berkata, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. ya, penyembahan berhala. Bangsa Israel berkali-kali masuk dalam ini. Maka kenapa iblis ingin merebut mayat Musa? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, meskipun iblis dengan berbagai macam cara kalau kita belajar Alkitab selalu menghalangi rencana Tuhan, terutama berkaitan keselamatan, dihambat ini, dihambat itu, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam ayat 42, ayat 1 dan 2, dikatakan, Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. ya, biarlah kita juga percaya melalui peristiwa dalam proses perebutan mayat ini di mana iblis berusaha untuk menghalangi rencana Tuhan, merusak, tapi tetap bagaimanapun Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Mari kita juga berkata seperti Ayub berkata, Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa? Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Meskipun iblis dengan berbagai macam cara membuat tipu muslihat, menghalangi bagaimana Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel, Allah ingin menyelamatkan bangsa-bangsa, tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari kita percaya, sehingga tiap kali kita mungkin sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, kita harus percaya kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Rencana atas hidup kita, rencana atas gereja, rencana atas bangsa Israel tidak akan gagal, saudara-saudara. Ini yang perlu kita percaya di dalam kaitan dengan Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak kita berdiri, juga Bapak Ibu yang di rumah. Kita nyanyikan nyanyian indah rencanamu Tuhan. Sebuah nyanyian yang baik. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku, walau ku tak tahu
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Oh tolong padaku. Oh haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Biar kita percaya Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun iblis dengan segala macam caranya mencoba untuk menghalangi, menghimpit, menyerang, kita harus percaya. Oh haleluya. Hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, oh haleluya Tuhan. Kita percaya, haleluya, haleluya. Dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, perjalanan untuk meraih keselamatan memang tidak mudah. Iblis dengan berbagai macam cara berusaha untuk menggagalkan, menghambat, menyerang, merusak, supaya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan itu menjadi hilang. Sehingga kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Mungkin malam ini Bapak Ibu sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Tapi marilah kita mau percaya. Kita mau berkata seperti Ayub berkata, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan tunjukkan penyertaan-Nya
melalui Roh Kudus-Nya yang selalu memenuhi kita. Tuhan, tunjukkan pendampingannya kepada kita melalui para malaikat yang nyata, yang selalu menolong kita. Mari, biar kita terus seperti Ibrani 12 mengatakan, ada begitu banyak saksi yang menonton. Kita mau menyelesaikan perjuangan iman kita untuk kita meraih keselamatan yang dari Tuhan. Oh haleluya. Kita nyanyikan kornya ini. Tapi ku mengerti dengan kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan pasti berhasil. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Rencana Tuhan indah. Oh haleluya. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Indah rencanamu, ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini ku melihat, ini ku melihat, ya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencanamu indah Tuhan bagi setiap hidup kami umat-Mu. Dan biarlah setiap kami dimanapun kami berada yang saat ini mengikuti ibadah PA, kami dibangkitkan, kami didorong, kami terus maju. Meskipun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, untuk kami meraih rencana keselamatan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah, baik di gereja maupun secara online ya Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.